Sekar Novika, dokter di Duke University Hospital, menyambut gembira proposal penghapusan utang uang kuliah yang disampaikan pemerintah Presiden Joe Biden. I'm definitely excited. I am very thankful that we are having a little bit of forgiveness, but considering the amount of debt that I am in, 10,000 barely puts a dent into my debt. Sekar berutang sekitar $230.000 atau sekitar 3,5 miliar rupiah untuk pendidikan kedokterannya. Skema pengurangan utang uang kuliah Biden akan diberikan antara 10 hingga 20 ribu dolar untuk individu dengan penghasilan kurang dari 125 ribu dolar per tahun, yang menurut kajian Pew Research Center termasuk kelompok menengah ke bawah. Meski dokter adalah salah satu profesi dengan bayaran tertinggi di Amerika, Novika yang bekerja sebagai dokter residensi masih memungkinkan untuk memperoleh keringanan utang. Yeah, I have been very frustrated about that mindset and thinking, oh, eventually you guys are going to make enough money so you shouldn't even have to worry about it. Because it is truly a big burden for us right now. Like I said, we make around 60,000. Rent is going up nowadays. You're paying at minimum 1,500 to 2,000 a month on top of your car payments and insurance payments. And it's really hard to be able to allocate a good amount of money to go towards your debt. Sementara Naftali, seorang kontraktor penerjemah yang punya utang uang kuliah $31.000, tidak memperoleh keringanan karena berpenghasilan lebih dari $125.000 per Kalau tahunnya. saya kan, nggak ada yang maksa saya untuk ngambil hutang untuk pendidikan. Saya hitung-hitung dengan nanti penghasilan saya, kalau misalnya saya sudah punya S1, lalu, kerjaan saya kira-kira bayarannya berapa, lalu saya pikir, "Wah bisalah ini balik modal." Jejak pendapat Morning Consult dan Politico menunjukkan 48% warga AS setuju dengan keringanan utang uang kuliah, sementara 43% lainnya menolak keringanan utang. Secara umum di Amerika, uang kuliah bergantung pada pengelola universitas dan juga lokasinya. Menurut educationdata.org, rata-rata uang kuliah tiap tahun di universitas negeri di tempat tinggal asal mahasiswa atau yang biasa disebut dengan in-state adalah $9.400, universitas negeri di luar tempat tinggal asal mahasiswa atau out of state $27.000, sementara di universitas swasta sekitar $37.000 per tahunnya. Dibandingkan 10 tahun yang lalu, warga Amerika kini melihat gelar dari universitas semakin penting untuk mencari pekerjaan dan biaya kuliah juga ditanggung oleh pemerintah, menurut dosen sosiologi. And they believe that every American should be able to participate in the American dream, and every American should be able to go to college without concerns about finances. Sementara survei radio NPR bersama Ipsos menyebutkan apapun opini warga soal pengampunan utang kuliah, tingginya biaya perguruan tinggi menjadi akar permasalahan yang mestinya menjadi fokus pemerintah federal. Gitu, yang diuntungkan adalah universitas-universitas penyedia, edukasinya ini, karena mereka yang dari awal mereka men-charge-nya begitu tinggi. Data Biro Statistik Ketenagakerjaan AS menunjukkan dalam 10 tahun terakhir, biaya pendidikan tinggi mengalami peningkatan paling cepat dengan rata-rata kenaikan 6,8% per tahunnya. Dari Alexandria, Virginia Gunawan dan tim VOA.